Kalau semuanya ketemu lagi di seri kalkulus, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat kasus tentang laju yang berkaitan. Nah, di sini kita sudah punya suatu permasalahan. Jadi ini adalah permasalahan sebuah partikel yang bergerak dari kanan ke kiri, mengikuti parabola Y sama dengan ini ya, akar dari min 2x. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira bentukannya seperti ini, gitu ya. Seperti ini kira-kira. Jadi dia akan berada di kuadran ke-2. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini adalah Y sama dengan akar dari min 2x. Sedemikian sehingga jarak partikelnya terhadap sumbu Y berkurang dengan laju 8 satuan per detik ya. Jadi ini jarak partikel terhadap sumbu Y berarti si absisnya gitu ya. Jadi misalkan si partikelnya di sini, sebutlah di titik P, ini X, Y gitu. Berarti jaraknya dengan sumbu Y itu adalah X gitu ya. Berarti dia berkurang dengan laju 8 satuan per detik ya. Ini berkurang. Berarti dx dt-nya, ingat laju, berarti laju adalah perubahan terhadap waktu ya. Ini dx dt gitu ya. Dx dt-nya adalah minus 8. Oke. Misal jarak partikel terhadap sumbu X adalah 2. Jarak partikel terhadap sumbu X berarti di sini ya. Ini adalah Y-nya. Y-nya adalah 2. Yang kita ketahui adalah itu. Jika kita tahu S ini adalah jarak partikel dari titik pangkal, ya titik 0,0. Oke, jadi ini adalah jarak partikelnya. Saya beri garis putus-putus, S. Kita ingin menentukan laju perubahan jaraknya terhadap waktu. Berarti kita ingin menentukan ds dt ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah tentang laju yang berkaitan, kita itu memang harus mengilustrasikan dulu agar kita bisa memahami pertanyaannya dengan baik. Setelah itu, kita memperkenalkan variabel-variabel yang dibutuhkan. Dalam kasus ini sih variabelnya sudah cukup jelas ya, X, Y, dan S gitu ya. Nah, biasanya misalkan dalam kasus air yang mengalir gitu ya di dalam suatu wadah, nah itu kalian perlu memisahkan dulu V-nya adalah volume, H-nya tinggi wadah, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, ubah cerita yang kalian punya ke dalam bentuk variabel atau model matematikanya. Baru kita ingin mencari hubungan antar variabel tersebut. Nah, di sini kan kita punya S-nya adalah jarak partikel dari titik 0,0. Kita tahu bahwa jarak dua titik itu kita hitungnya dengan cara Pitagoras ya, begitu ya. Dalam kasus ini adalah, jadi S kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, gitu ya. Tapi kita tahu Y kuadrat itu sendiri adalah ini, gitu ya. Ini Y-nya ya, akar dari min 2x. Jadi kita punya ini adalah X kuadrat min 2x, ya. Jadi kita punya S-nya sendiri adalah akar dari X kuadrat min 2x, ya. Kenapa tidak ambil plus minus? Karena S ini menyatakan jarak, berarti S-nya harus positif, seperti itu. Karena di sini kita beri catatan juga bahwa X-nya ini akan selalu negatif, ya, karena dia bergerak dari kanan ke kiri, ya. Tak positif maksud saya. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mempunyai hubungan antar variabelnya, kita baru turunkan. Turunkannya terhadap siapa? Turunkannya pasti terhadap waktu, karena kita membicarakan laju yang berkaitan. Jadi, di ruas kiri kita punya ds dt, di ruas kanan kita turunkan dengan aturan rantai, karena X-nya bergantung terhadap waktu. Jadi, kita turunkan dulu akar X kuadrat min 2X, ya, dengan aturan rantai. Kita akan punya ini 1/2 akar X kuadrat min 2X, kita kalikan dengan turunan dalamnya adalah 2X min 2, oke. Lalu kita kalikan dengan turunan X terhadap T, ya, dx dt. Ini duanya bisa kita sederhanakan, bisa kita coret, jadi kita punya X min 1 dibagi akar X kuadrat min 2X dikali dx dt, ya. Nah, setelah itu kita tinggal substitusi seluruhnya yang sudah kita ketahui. Kita tahu bahwa jarak partikel terhadap sumbu X adalah 2, berarti Y-nya 2. X-nya berapa? Gitu ya, karena kita butuh X-nya. Kita ingat, kita punya hubungan Y sama dengan akar dari min 2X. Jadi kita bisa kotret di sini ya. 2 sama dengan akar dari min 2X. Kita kuadratkan kedua ruas, kita akan punya 4 sama dengan min 2X. Artinya kita akan punya X-nya adalah min 2, gitu ya. Di sini X-nya adalah negatif 2.
Jadi kita bisa substitusikan negatif 2, DSDT yang dicari, DXDT kita sudah punya yaitu min 8. Jadi kita akan punya DSDT yang diinginkannya saat X-nya sama dengan min 2, gitu ya. Ini adalah min 2 kurang 1 dibagi akar min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2. Dikalikan dengan min 8. Dan ini bisa kita hitung, dan akan diperoleh hasilnya adalah 6 akar 2. Satuannya adalah satuan per detik ya. Begitu. Oke, jadi kita sekarang lanjut ke soal yang bagian B. Jadi sekarang kita punya theta. Theta ini adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X negatif dengan garis yang melalui titik 0,0 dan koordinat posisi partikel ya. Ini tetanya sudah saya beri tanda di bagian sini ya. Ini theta. Oke. Kita ingin menentukan laju perubahan sudutnya. Ini misalkan titik P-nya ini X, Y gitu ya. Ini koordinat partikelnya. Nah, kita tentunya akan melakukan cara yang serupa seperti tadi. Jadi kita ingin menentukan hubungan antara theta dengan X ya. Karena yang kita ketahui dx/dt gitu ya. Nah, cara yang paling gampang di sini adalah kita pakai segitiga siku-siku nih, pakai trigonometri. Gitu. Jadi ini theta, tentunya di sini berarti ini X, ini Y-nya, gitu ya. Jadi yang paling terlihat di sini adalah tangen theta ya, karena ini segitiga siku-siku. Tangen tetanya di sini adalah Y per X. Atau kita bisa substitusi Y-nya, ini adalah akar dari minus 2X dibagi dengan X ya. Maka dari itu kita akan punya tangen theta, sekali lagi saya tuliskan nih, ini adalah akar minus 2X dibagi X. Kita akan turunkan seluruhnya terhadap T ya. Jadi pada ruas kiri kita akan punya turunan dari tangen theta adalah sekant kuadrat theta ya terhadap theta. Lalu kita kalikan dengan d theta dt, oke, karena tetanya bergantung terhadap waktu. Dan yang ruas kanan kita pakai aturan hasil bagi ya. Di sini kita beri nama ini U, ini V, itu. Maka di sini kita kasih kontretan dulu. U aksennya adalah 1/2 akar min 2X dikali turunan dalamnya, min 2 ya. Jadi ini 2-nya bisa coret, atau kita akan peroleh minus dari 1 per akar min 2X ya. Jadi kita punya U aksen V, itu. U aksen V dikurangi UV aksen. U, V aksennya 1 gitu ya. Dibagi dengan V kuadrat. Nah, jangan lupa ini kita kali ya dengan dx/dt lagi ya. Seperti itu. Dikalikan dengan dx/dt dan ya udah tinggal kita hitung. Tapi ya, ini ada permasalahan, kita tidak tahu sekant theta itu berapa. Tapi kita tahu sekarang kita mau menghitung saat jarak partikel terhadap sumbu X-nya adalah 2. Yang artinya kita sudah tahu juga bahwa ini artinya Y-nya yang 2 ya. Jadi kita akan buat dulu tadi ini segitiganya. Y-nya 2. Kita sudah hitung ketika Y-nya 2 di atas ya. Ini mengakibatkan X-nya min 2 gitu ya. Yang dari soal sebelumnya ya. Gitu. Jadi X-nya adalah min 2. Nah, akibatnya kita bisa memperoleh ini Pitagorasnya ya. Pitagorasnya adalah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Yang adalah 2 akar 2. Akibatnya sekant theta-nya ini adalah 1 per kosinus theta. Yang adalah berapa tuh? Kosinus itu samping per miring ya. Jadi ini adalah minus akar 2 gitu. Kan ini minus 1 per akar 2, tapi ini 1 pernya lagi gitu ya. 1 per minus 1 per akar 2. Jadi minus akar 2 ya. Terus kamu kuadratin. Ini kan kita melihat sekant kuadrat ya. Jadi kita punya 2 gitu ya. 2 d theta dt. Ini sama dengan berapa nih? Ini akar min 2x-nya kan sebenarnya y-nya gitu ya. Jadi ini kan minus setengah. X-nya adalah min 2. Oke. Dikurangin. Ini adalah 2. Karena ini y-nya ya. Dikali 1. Oke. Dibagi ini min 2 kuadrat. Dikali dx dt-nya adalah min 8. Akibatnya kita akan peroleh, ini kita hitung dulu deh. Ini habis jadi 1 ya. Min setengah kali min 2.
2 kali 1, 2. Jadi ini min 1 kurang 2 ya. Berarti 1 kurang 2 adalah min 1 dibagi 4 dikali min 8. Ini kita pindahin 2-nya ke ruas kanan. Jadi ini dikali setengah ya. Jadi ini adalah d theta dtt. Dan kita akan peroleh hasilnya adalah 1 ya. Ini satuannya adalah radian per detik. Gitu. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Ini adalah laju berkaitan. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.